Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya belum pada ngopi ya. Ya iyalah, masih subuh ya. Insya Allah setelah ini kita ngopi ya, masing-masing di rumah. Karena ini doa, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatidz, para guru, para orang tua, segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, termasuk adik-adikku sekalian. Ya, insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita kesehatan dan juga kita memanfaatkan sehat itu untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Dan semoga kita diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Dan pada saatnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kajian bulan kita dipertemukan kembali oleh Allah, bisa bersilaturahim. Dengan silaturahim insya Allah lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Amin. Dan jangan lupa kita berniat untuk mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka dia di jalan Allah sampai pulang. Maka kalau mau selalu di jalan Allah, jangan pulang-pulang ya. Insya Allah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jamaah sekalian, saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melanjutkan kajian kita seperti yang sudah diinformasikan kepada jamaah sekalian. Masih pembahasan dan pengkajian kitab Munabbihat al-Isti'dadi li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar al-Asqalani.
wafat 852 Hijriah. Kemudian kitab itu disyarah. Ini saya ulangi lagi karena kajiannya bulanan, kadang-kadang kita udah lupa lagi. Kemudian kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini disyarah, dijelaskan oleh ulama Indonesia, tapi berkelas internasional yang kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i. Wafat tahun 1314 Hijriah dengan judul Nasaihul Ibadah, dan kemudian kitab itu lebih dikenal di Indonesia dengan judul syarahnya. Jadi dipelajari di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan manfaat dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa makalah atau maqalah kalau di kitab ini. Yang pertama al-maqalah as-sadisatu asyarah, yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala fil munajah ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi 'afwika wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaika wa la in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Demikian riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan mari kita simak penjelasannya dari Al-Imam An-Nawawi. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi namanya Abdurrahman ibni Atiyah. Abdurrahman ibni Ahmad ibni Atiyah. Ini bisa juga kita lihat di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala jilid 3 halaman 293. Beliau ini adalah seorang min akabirit tabi'in, dari kalangan tabi'in, pendahulu tabi'in, pembesar tabi'in, generasi kedua setelah sahabat. Generasi pertama sahabat, generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'in. Beliau wafat tahun 215 Hijriah. Jadi di abad ketiga Hijriah. Jadi 3 generasi itulah yang disebutkan dengan generasi salafus soleh, sampai tahun 300. 301 sampai sekarang itu namanya generasi kholaf, generasi belakangan. Kalau salaf itu artinya pendahulu. An-Nabi Sulaiman Ad-Darani, dari Abu Sulaiman Ad-Darani tadi sudah dijelaskan, wafat 215 Hijriah. Annahu qala fil munajah, sesungguhnya beliau pernah berkata atau berdoa di dalam munajatnya.
Jadi kalau kita baca perkataan-perkataan generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, itu seakan-akan kita seperti membaca hadis-hadis Nabi. Karena mereka adalah generasi paling dekat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sesungguhnya beliau pernah bermunajat di dalam doanya atau berdoa di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ilahi, Tuhanku, ilahku, ya Allah, la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi 'afwika. La in talabtani bi dhanbi, apabila engkau menuntutku karena dosaku, la atlubannaka bi 'afwika, maka sungguh aku akan menuntutmu dengan maafmu. Masya Allah. Jadi kalau engkau ya Allah menuntut aku karena dosa yang aku lakukan, maka justru aku akan menuntut, memohon dengan sangat kepadamu akan ampunanmu. Ini memang kalau kita bermunajat itu disunahkan kita ngotot. Jadi Allah suka kalau hambanya ngotot kepadanya. Jadi jangan, kalau doa itu jangan asal-asalan, jangan setengah-setengah. Kok Bapak tidak berdoa? Allah udah tahu kan. Ya, aku tahu yang aku mau gitu. Itu kan iklan. Kalau doa itu kita harus sampaikan kepada Allah. Ya, munajat, curhat kepada Allah. Dan Allah suka ngotot kalau kita ngotot. Makanya salah satu adab berdoa itu ngotot. Diminta terus. Dan Allah suka. Itulah bedanya dengan kita manusia. Kalau kita dimintain sekali dua kali mungkin masih, tapi kalau sering-sering juga kita nggak suka juga manusia. Walaupun orang tua kita kan, walaupun itu anak kita, walaupun itu mertua kita, walaupun itu saudara kita, tapi Allah justru senang kalau kita minta dengan ngotot, kayak maksa gitu. Kata Imam Nawawi, li'anna maghfirataka awsa' min dhunubi. Karena sesungguhnya maghfirahmu, ampunanmu ya Allah, awsa', lebih luas. Kalau luas, wasi', lebih luas daripada min dhunubi, dari dosa-dosa. Sehingga ini membangkitkan harapan, optimisme. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ampunan Allah masih lebih luas. Makanya orang beriman tidak pernah pesimis, tidak pernah terpuruk. Apapun dosa yang kita lakukan, kita tetap ada harapan kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu nikmatnya kita menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Coba orang-orang di luar negeri, orang-orang yang jauh dari Islam, jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka punya segala-galanya. Tapi karena mereka jauh dari Allah, ketika mereka berhadapan dengan musibah, dengan persoalan-persoalan hidup, mereka terpuruk, mereka pesimis. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menempuh langkah-langkah yang fatal. Ya, akhir-akhir ini kita banyak mendengar ya, di beberapa belahan dunia di luar Indonesia banyak yang bunuh diri ya, karena stres, di PHK, hidup sempit. Mereka putus harapan gitu. Tapi kalau ada Islam itu dianggap sebagai tantangan kehidupan.
Kita ada kesabaran, ada peredam. Karena kita punya Allah. Makanya kata guru-guru kita, kalau kita ada masalah, katakan kepada masalah, saya punya Allah. Itu yang pertama ya. Kemudian kata beliau, wala in talabtani bi bukhli, kalau engkau menuntutku karena kebakhilanku, karena kekikiranku, la atlubannaka bi sakhaika, maka sungguh justru aku akan meminta kepadamu akan kedermawananmu, akan kemuliaanmu. Jadi kata Imam Nawawi, biman'il wajib. Jadi kalau gara-gara tidak menunaikan kewajiban pada harta yang saya miliki, ya Allah, saya dianggap pelit, saya dianggap kikir, aw man'i sa'ili mimma fuddila 'indi, atau menahan orang yang minta kepada kita, tidak memberikan kepadanya padahal kita punya. Kalau engkau menuntutku aku, ya Allah, sebagai itu sebuah kekikiran, maka aku akan meminta kepadamu akan kedermawananmu, akan kemuliaanmu. Masya Allah. Ini juga ngotot kan? Dan Allah suka hambanya kalau ngotot kepadanya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wala in adkhaltani nar, dan apabila engkau masukkan aku ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nari, maka sungguh aku akan mengkabarkan kepada ahli neraka, bi anni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah. Ini bahasa-bahasa munajat ya. Jadi orang-orang dulu bahasanya tinggi-tinggi. Karena dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dekat kepada ilmu, dekat kepada ulama. Sehingga bahasa doa-doanya saja itu jadi munajat, jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sekarang kan mintanya yang receh-receh. Minta apa? Minta rumah. Ya kecil bagi Allah rumah. Minta kos-kosan. Terlalu sepele bagi Allah. Berapa pintu? 3 pintu. Ya, itu pun pintunya doang. Kalau doa kepada Allah, sekalian minta rumah di surga. Bahkan kata Nabi, kalau berdoa kepada Allah, mintanya itu surga Firdaus. Walaupun kita merasa tidak pantas, tapi kita pantas-pantaskan diri kita aja. Ya, kalau sasarannya cita-cita kita tinggi, kalau meleset kan tidak terlalu. Ya, tapi kalau tidak punya cita-cita, apa yang diharapkan? Artinya dengan kita ada target besar, maka kita berupaya untuk mencapai target itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua ini dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Maka beruntunglah orang yang namanya Pak Firdaus. Ada Pak Firdaus ini. Ya maaf kalau ada Pak Firdaus. Ini contoh aja ya. Tapi ada juga namanya Firdaus tapi gak bagus. Ya, ini yang orang seperti ini suruh ganti aja namanya. Namanya soleh tapi bandelnya luar biasa. Ini pelecehan terhadap nama-namanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di al-maqalah as-sabi'atu asyarah. Maqalah berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, qila as'adun nasi man lahu qalbun 'alim wa badanun sabirun
wa qana'atun bima fil yadi. Masya Allah. Singkat-singkat, perkataan orang-orang dulu itu pendek-pendek Pak kalau ngomong, tapi maknanya luar biasa. Beda kalau kita ya. Kalau kita ngobrol 1 jam, 2 jam, isinya apa itu? Gak ada isinya mana. Malah kadang-kadang dosa Pak ya. Kita ngomongin orang. Coba perhatikan Bapak kalau ada orang ngumpul-ngumpul, apa yang dia omongin? Dirinya apa orang lain? 97% itu ngomongin orang lain. Makanya mendingan kita banyak diam. Diam. Itu cara yang paling tepat. Daripada kita bohong, kita bergibah, mendingan kita diam. Ketika itulah diam menjadi emas. Tapi kalau kita speak up, kita ngomong ketika ada kejahatan, ada kemungkaran, maka nilai omongan kita lebih mahal daripada emas. Ini kita sekarang banyak kalau kemungkaran diam, kalau dosa kita ngomong. Auzubillahi min. Qila, ulama berkata. Jadi kalau qila di sini dikatakan, itu dikatakan ulama. Jadi bukan qila yang nggak jelas kayak kita, qila wa qal. Kata si anu, katanya. Kalau dalam kitab ulama itu kalau qila berarti perkataan ulama. Apa kata ulama? As'adun nas, orang yang paling bahagia. Dapat ilmu lagi nih. Tentu pada aspek ini ya. As'adun nas, orang yang paling bahagia. Di sini disebutkan 3 cirinya. Tapi bukan ini saja ya. Yang pertama kata beliau, man lahu qalbun alim. Kata Imam Nawawi, orang yang mempunyai hati yang alim, yang punya ma'rifah. Bi anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'ahu, senantiasa bersamanya, fi ayyi mawdi'in kana, dimanapun dia berada. Itu maksudnya pengetahuan kepada Allah. Karena banyak orang sekarang ini Pak cuma merasa bersama Allah kalau sholat doang. Ya, bahkan kadang-kadang di sholat pun kagak. Dia fisiknya di masjid sholat, tapi pikirannya di pasar. Ya. Jadi orang yang punya ma'rifatullah, yang jiwanya memiliki ma'rifah kepada Allah, maka dia selalu merasa bersama dengan Allah dimanapun dia berada. Maka dia merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa dikontrol oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, mau di pasar, di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, selalu mengetahui dan merasa Allah bersamanya, Allah melihatnya. Itu orang yang bahagia. Yang pertama. Yang kedua, wa badanun sabirun, badan yang sabar, fisik yang sabar. Ala ta'ati wal marazi, yaitu orang yang punya badan yang tahan, yang sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Jadi fisik kita ini harus dipersiapkan nih. Karena tidak selamanya fisik kita kuat, tidak selamanya kita sehat. Ya. Jadi badan kita ini harus sabar menghadapi segala kondisi.
Kita akan tua, kita akan lemah, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi fisik kita harus dipersiapkan. Kita mau ibadah, kita butuh sehat, kita butuh fisik kan. Kita doakan saudara-saudara kita yang dulunya rajin ke masjid berjamaah, kemudian sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena fisik. Ada di salah satu masjid, salah satu komplek, ada bapak-bapak ditanya, "Pak, kau tidak ke masjid sholat berjamaah?" "Wah ini Pak, masjidnya tinggi," katanya, "naik tangga." "Oke," kata panitia, "kita turunin. Ya, kita jadikan masjid di lantai dasar." Nggak ada tanda juga. Ya. Sekali-kalinya datang ke masjid langsung di depan imam, langsung sholat depan disolatin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu orang yang ciri orang bahagia yang kedua adalah badanun shobirun, punya badan, punya fisik yang sabar. Walaupun dia sakit, tapi dia sabar. Sehat, sabar, dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai iman kita ini dipengaruhi oleh kondisi kesehatan kita. Bahkan mestinya kadang-kadang kita miris ya melihat ada orang-orang di rumah sakit yang sudah terkapar, tapi justru nggak sholat. Padahal itulah saat-saat justru orang sakit itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang jenguk itu jangan dibawakan makanan enak. Dia udah nggak merasakan enak gitu. Orang udah diimpus, silakan enak. Enak dari mana? Ya, bawakan tasbih, bawakan Quran, kasih murattal gitu. Ingatkan dia kepada Allah. Bawa jeruk, yang makan itu yang pengen jaga, yang kenyang itu yang jaganya, bukan yang sakit. Atau sekalian kasih duit aja untuk berobat ya. Apalagi karangan bunga, Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bahagia, wa qana'atun bima fil yadi, yaitu memiliki sifat qanaah. Qanaah itu ridho, menerima apa-apa yang ada di tangan. Min qismatillahi ta'ala, sebagai pembagian Allah, jatah yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita sudah kerja, sudah usaha, lalu itu hasil yang kita dapatkan, itulah pembagian Allah. Dan pembagian Allah tidak pernah salah kadarnya. Takdir Allah pasti pas. Dan itulah yang harus kita ridho. Ini yang membuat kita bahagia. Kenapa? Karena selalu ada rasa syukur. Nah, orang sekarang banyak Pak tidak ridho dengan apa yang didapatkan. Jadi kita berpikir pada apa yang tidak kita miliki, sehingga kita lalai dari menikmati apa yang kita sudah miliki. Kita punya mobil nih, Kijang Innova. Tapi siang malam kita berpikir pengen Alphard. Lalu kita harus cari duit sana sini, minjam, ambil kredit, ambil utang. Karena gara-gara kita sibuk mencari Alphard, kita lupa menikmati Innova itu. Itu contoh doang. Jangan dikira promosi merek mobil di sini enggak. Itu contohnya. Jadi sebetulnya kenikmatan itu ketika kita qanaah, menerima apa yang sudah kita miliki. Dalam hal apa saja. Kita rumah, alhamdulillah, nikmati rumah kita itu.
Karena kita berpikir rumahnya orang besar mungkin dia bahagia, belum tentu Pak. Bisa jadi kita lebih bahagia daripada dia. Kita lihat orang naik mobil mewah, enak banget, belum tentu. Bisa jadi kita jalan kaki, kita lebih bahagia daripada dia. Dia mobilnya mewah tapi cicilannya tiap bulan 15 juta itu. Pusing kan? Kita nggak ada dipusingin kita. Alhamdulillah. Jadi itulah ciri orang bahagia ketiga adalah qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa sukunul qalbi, dan adanya sakinah hati, ketenangan jiwa, inda adamil ma'lufat, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Kita kecewa manusiawi, kita pengen ini, nggak bisa dapat, kecewa kan? Tapi tidak sampai merubah qanaah kita. Ya udahlah, memang itu bagian kita. Alhamdulillah, nikmati. Ya. Disitulah kita bahagia. Insya Allah. Daripada kita berpikir yang macam-macam, ya, malah bisa dapat dosa, terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makalah yang berikutnya, mungkin ini yang terakhir pada kesempatan ini, yang ketiga, al-maqalah ats-tsaminatu 'asyarah. Qala al-muallifu rahimahullah, an Ibrahim an-Nakha'i, innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisal, bi fudulil kalam, wa fudulil ta'am, wa fudulil manam. Singkat-singkat Pak ya. Masya Allah. An Ibrahim an-Nakha'i, dari Ibrahim an-Nakha'i, beliau wafat tahun 96 Hijriah. Ini masih generasi tabi'in, pembesar tabi'in. Kalau ada Rani tadi, ini sudah tabi'innya yang pertama, 215. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Innama halaka man halaka qablakum. Sesungguhnya hanya saja telah binasa orang-orang yang telah binasa sebelum kalian. Artinya umat-umat sebelum kita binasa. Kita tahu sejarahnya kan, sudah berapa generasi ya, telah mendahului kita, Masya Allah. Dan kita gantian nih, susul menyusul kan. Nanti dilanjutkan generasi penerus kita seterusnya sampai di kiamat. Maka umat-umat sebelum kalian itu binasa bi thalathi khisalin, disebabkan diantaranya tentunya oleh 3 faktor. Jadi selalu kalau ada angka-angka itu bukan lil hasri, ya, bukan kalau di sini ini bukan pembatasan ya, tapi sebagai contoh diantaranya 3 hal diantaranya. Yang pertama, bifudulil kalami, berlebihan di dalam berbicara, ngomong. Tadi kita bilang ke ngobrol. Kata Imam Nawawi, wa huwa ma la khaira fihi, yaitu maksudnya pembicaraan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Fid dini wa dunya, tidak ada nilai agamanya, juga tidak ada nilai keuntungan dunianya.
Bahkan yang sering terjadi justru kerugian. Kalau kita menggibah orang, itu rugi kita itu. Kadang-kadang kan kita ingin membenarkan kesalahan kita. Ini kita nggak gibah ya, ini fakta loh, tuh kan? Dia nggak paham tentang gibah tapi merasa pintar. Ini bukan gibah loh, ini fakta ya. Justru fakta itulah gibah. Kalau kita ngomongin keburukan seseorang, ketika orang itu gaib, gibah itu dari gaib, ketika tidak ada di hadapan kita dan orang itu nggak suka, itulah gibah. Kalau tidak benar yang kita bicarakan, itulah fitnah, itulah bohong. Dua-duanya dosa besar. Jadi itu yang membinasakan umat. Jadi tidak produktif. Ya. Coba kita lihat sekarang nih, cenderung kalau ngumpul-ngumpul gitu kan. Kadang-kadang habis 2 jam waktu kita lihat nilai dunia akhiratnya apa ya? Kadang-kadang justru dosa. Nah, di mana letak kehancurannya ya? Kehancuran kita, amal kita hilang. Kita rugi malah. Kita malah dapat dosa. Nah, kalau dosa kita banyak, kita rugi. Akhirnya kita binasa, kita hancur. Walauzubillahi min dzalik. Yang kedua, yang menjadi penyebab faktor kebinasaan umat-umat terdahulu adalah wafudulut ta'am, berlebih-lebihan di dalam persoalan makanan. Kata Imam Nawawi, wa huwa ma la yu'inuhu 'ala din. Kita sibuk menciptakan makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu. Di rumah kita banyak makanan, kenyang luar biasa, tetapi kita tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makanan yang kita miliki justru akan membinasakan. Jadi apa kira-kira yang paling cepat? Jadi penyakit. Makanya kalau kita habis makan sesuatu, mestinya imbalannya itu kita harus ibadah. Misalnya pagi-pagi ini habis makan nasi uduk nih, itu harus tancap minimal 4 rakaat tuh sholat duha, biar seimbang. Iya enggak? Ada nggak sih nasi uduk nih? Ya nasinya aja apa, nggak usah macam-macam. Paling pinggir piring ada ayam goreng, ada telur gitu. Yang penting nasi uduknya kan. Jadi begitu, setiap selesai makan enak, ibadah. Habis makan siang, tancap tilawah setengah juz. Siap? Jadi ada nilai kebaikannya, Pak. Jangan habis makan tidur, itu jadi penyakit itu. Ya, jadi penyakit. Nah, ini, jadi di situ letak kehancurannya, karena energi kita tidak dipakai kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ngopi, Masya Allah, sambil merokok, itu paling nikmat apa itu? Gibah orang. Oh, kopi hitam, tambah susu, gitu kan? Pakai rokok, gitu kan? Sempurna minimal. Tapi hidupnya tidak sempurna, kenapa? Karena menggibah orang. Nah itu binasa kita. Itu yang membinasakan umat-umat terdahulu. Jadi kita sudah mulai harus membiasakan nih, setelah kita makan, minum, segala sesuatu kita nikmati, kita lakukan satu ibadah. Ya, istighfar kah, salawat kah, baca Quran, sedekah.
Ya, bahkan maaf ini cerita ya, mungkin tidak, tapi bagus ya menginspirasi ya. Ada orang ya, setiap kali selesai berhubungan dengan istrinya, dia bersedekah 200.000. Siapa? Ada juga yang nabung Pak. Setiap selesai hubungan suami istri, nabung 250.000, diniatkan mau umroh sama istrinya. Dan tercapai gitu. Ya. Itu yang kedua ya. Bisa dipraktekin nih. Tanya udah gak kuat Pak Ustaz. Kan nabungnya masih kuat kan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yang menghancurkan, salah satu penyebab faktor kehancuran umat terdahulu adalah wafudulul manam, berlebih-lebihan dalam tidur. Ini omongan, makanan, tidur. Apa kata Imam Nawawi? Wa huwa ma la yanfa'uhu fid din, yaitu tidur yang tidak bermanfaat di dalam urusan agama. Jadi kadang-kadang istirahat dari istirahat, tidur di rumah itu. Karena saking capeknya tidur lagi. Bangun capek gitu ya. Biasa nggak Pak merasakan kalau kita bangun tidur bareng kita capek? Itu kita sudah kelebihan istirahat. Sudah capek tidur. Maka berlebihan dalam suatu tidur ini bisa menjadi faktor kebinasaan. Karena banyak kewajiban yang terlalaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang terlewatkan gara-gara kita tidur. Maka waktu kita pastinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya satu surat dalam Al-Quran, surat Wal-Asri, tentang waktu, diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak pintar memainkan pedang, kalau kita tidak pintar memainkan golok, senjata, maka senjata itu justru berbalik akan melukai kita. Dan itu yang disebutkan dengan senjata makan Tuhan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang diberikan keberkahan dalam segala hal, diberikan keberkahan dalam hidup, diberikan keberkahan dalam umur, diberikan keberkahan dalam kesehatan, diberikan keberkahan dalam amal, diberikan keberkahan dalam rezeki, diberikan keberkahan dalam ilmu, diberikan keberkahan dalam keluarga, diberikan keberkahan dalam sumber penghasilan rezeki, diberikan keberkahan dalam pergaulan, dan diberikan keberkahan dalam segala hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.